Tiap minggu PBNU kedatangan para ulama dari seluruh dunia, Pak. Mereka bertanya, kok bisa di negara yang katanya mayoritas jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Pak. Dia menyampaikan, kok bisa di Indonesia ada Candi Borobudur tidak dimusnahkan, bahkan dikelilingi adzan, Pak, setiap subuh itu, Pak. Tidak dihancurkan, bahkan kalau kita ke luar negeri ditanya apa sih wisata Indonesia, orang muslim kita menyampaikan kita punya, we have Borobudur Temple, the biggest temple in the world. Makanya kemarin ketika Raja Salman datang mau berlibur ke Bali, saya senang, Pak. Mestinya kan Salman datang ke Indonesia kan datang ke pesantren, ke Jombang, ke Tebu Ireng, iya kan, ke Tambak Beras, ke Denanyar, ke Aceh. Dia melihat, oh ini negara Islam, harusnya kan datang ke sana. Tapi datangnya ke Bali kan, Pak. Para ulama tokoh-tokoh muslim dunia bertanya kepada NU, apa resepnya? Kami menyampaikan bahwa ini yang disebut sebagai ukhuwah basyariah ataupun ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita mengajarkan kepada para santri, kalau di jalan kita melihat ada ibu-ibu ditabrak motor, kemudian terjatuh terluka, kita jangan tanya, Bu, ibu agamanya Islam atau Kristen? Saya Islam, NU atau Muhammadiyah? Saya NU, PKB atau P3? Saya PKB, Ahok atau Anies? Ini kalau ukhuwah didasarkan atas kesamaan agama, kesamaan asal usul, kesamaan partai politik, tidak akan lahir, Pak, yang namanya ukhuwah. Maka bedanya para ulama ataupun tokoh-tokoh agama di Indonesia dengan di negara lain adalah apa, Pak? Pada dua hal. Yang pertama, para ulama kita di Indonesia ini punya peran yang disebut sebagai peran yatafaqahu fiddin atau peran pengembangan keagamaan. Nah, yang kedua yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama lain adalah peran yang disebut sebagai peran wal yungdhiru qaumahum, yaitu ulama sebagai juga pemimpin umat di masyarakatnya. Jadi kalau ada orang gegeran di kampung, itu para kiai kita bisa melerai. Lebih ampuh ulama kita, Pak, daripada Kapolres ataupun Kapolsek. Betul ya, Pak Kapolri ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ada pertentangan antara satu masyarakat dengan yang lainnya, ini para ulama kita memberikan keteduhan 24 jam, Pak. Jadi kalau ditanya ketika terjadi bom, lalu ada datang beberapa wartawan datang ke PBNU, Pak, kok masih terjadi terorisme di Indonesia? Ini berarti NU kecolongan. Ini pertanyaan yang keliru ini. Yang kecolongan bukan hanya NU, tapi Muhammadiyah, tapi partai politik, bahkan negara ini juga kecolongan. Karena apa? Karena tugas kita untuk memberantas terorisme, anarkisme itu bukan semata-mata tugas NU Muhammadiyah, tetapi tugas kita semua. Ya. Maka terus terang saya agak miris ketika membaca data dari Pew Research Center yang menyebutkan bahwa 4% dari penduduk Indonesia itu setuju dengan gerakan ISIS. 4% itu jumlahnya 10 juta, Pak. Terlalu banyak. Kalau kita sebut kenapa ini bisa terjadi, kita sering menyampaikan kepada Pak Kapolri, kepada Presiden Jokowi juga, Pak Presiden, Pak Kapolri, tolong ormas-ormas yang anti dengan Pancasila, anti terhadap Undang-Undang Dasar 45 segera dibubarkan. Setuju ya? Karena apa? Karena jika ini dibiarkan, Pak, itu bagi kelompok yang awam ini dianggap sebagai kebenaran yang dibenarkan juga oleh negara. Maka kalau ini terus berlangsung 5-10 tahun yang akan datang, data yang disampaikan oleh Pew Center tadi 4%, ini saya yakin jumlahnya akan semakin berlipat. Kita bayangkan, Pak, negara kita hancur seperti Suriah, negara kita hancur seperti Yaman. Ya. Pernah nggak ini yang Muslim kita bayangkan? Kira-kira Candi Borobudur kalau adanya di Jeddah, dipelihara apa dihancurkan? Ya, pasti dihancurkan. Jangankan tempat peribadatan umat lain, Pak. Sejarah peradaban Islam dunia yang luar biasa, luhur. Rumah Siti Khadijah sekarang menjadi kamar mandi, kakus.
rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sekarang jadi perpustakaan, dan nunggu NU Muhammadiyah ini ngelindur gitu, pasti akan dihancurkan juga itu Pak. Ya, nunggu NU lengah ini pasti akan dihancurkan. Jadi jangankan apa yang disebut sebagai khazanah dari peradaban manusia, ini peradaban Islamnya saja di sana itu sudah punah. Yang ada kita lihat di Turki Pak, di Turki makamnya sahabat Sultan Ayub Al-Ansori dijadikan masjid, di situ ada makamnya. Di Topkapi Palace kita bisa melihat rambut dari Nabi Muhammad, giginya, surat-suratnya, pedangnya, jubahnya, burdahnya, dan seterusnya. Tapi di Saudi Arabia sudah hilang semuanya. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah, berbanggalah kita menjadi bangsa Indonesia, ya. Karena apa? Karena disinilah ternyata surga yang sesungguhnya ada. Saya akan mengakhiri karena mungkin banyak narasumber yang lain. Ini cerita dari Gus Dur, ya. Jadi betapa perbedaan itu ternyata indah dan diselesaikan secara jenaka. Ini cerita ketika seorang kiai bertemu seorang pendeta, perjalanan malam dari Jakarta ke Surabaya. Duduknya bareng satu kursi. Ketika hendak berangkat, Pak Kiai membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Kata pendeta, Kiai, ini bukan bismillah tapi ini bismalam, katanya. Oh iya, saya bismalam, saya lupa. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan Pak, hujan besar, ada beledek. Pak pendeta menyampaikan, haleluya, haleluya. Kata Pak Kiai, bukan haleluya Pak, ini halilintar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.